Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong pembahasan mendalam usulan OJK terkait potongan pajak terhadap perusahaan yang telah meningkatkan besaran free float di masyarakat karena dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan kebijakan fiskal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengusulkan potongan pajak terhadap perusahaan yang telah meningkatkan besaran free float atau saham pasar bebas di masyarakat. Dalam rapat kerja Komisi 11 dengan OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, disampaikan bahwa kecilnya nilai saham pasar bebas dapat menurunkan minat investor baru. OJK mengusulkan pemberian potongan pajak hingga 5% bagi perusahaan yang membuka free float saham hingga 40%, ditambah potongan 3% bagi yang mencapai free float sebesar 25%. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino merespon usulan itu untuk dibahas lebih dalam, karena dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan kebijakan fiskal. Ya, nanti akan lagi digodok oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Nanti dalam waktu dekat akan didiskusikan dengan kita. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang sudah mencapai free float tertentu, 40% yang dikatakan OJK tadi, akan ada insentif perpajakan. Nah, tadi OJK mengusulkan adanya tiering. Jadi kalau 40% kan dapat 5% insentif pajak. Bagaimana kalau 25? Misalkan dapat 3% misalkan. Tapi tadi kita belum bisa menyetujui itu karena ini otoritasnya adalah otoritas fiskal. Kita harus bicara dulu dengan Kementerian Keuangan. Kalau memang disetujui, digodok, dampaknya seperti apa, maka ini akan kita bicarakan. Pada kesempatan ini, Komisi 11 DPR RI mendorong adanya keseimbangan antara penguatan pasar modal dan menjaga pendapatan negara melalui pajak. Ferdian dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada sanggar seni dan para seniman, karena ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi merupakan pondasi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi merupakan pondasi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada sanggar seni dan para seniman. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengemukakan pemanfaatan sanggar kesenian sebagai penggerak ekonomi lokal merupakan solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah, menyusul kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas dana bagi hasil dan transfer ke daerah. Keterbatasan fiskal ini kan perlu disikapi dengan cara yang kreatif bagi seluruh kepala daerah. Maka kita manfaatkanlah ruang-ruang kreatif untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah. Salah satunya bagaimana bisa menjadikan sebuah daerah itu menjadi kota kreatif, di mana masyarakatnya ini diberdayakan menjadi sumber daya manusia yang kreatif. Salah satu contoh di Papua, tadi kita sudah berkunjung ke sana, salah satu sanggar yang sudah sangat-sangat tua, beliau setiap hari mendapatkan 7 juta per hari setiap menampilkan karya-karya seninya, atau bisa dibilang ngamen ya, ngamen pertunjukan. Dan ketika mereka sudah punya paradigma bahwa mencari uang itu sebenarnya tidak susah, bayangkan kalau ini dimultiplikasi, semua masyarakatnya bisa mandiri gitu. Novita menegaskan, pemerintah daerah perlu mendukung keberadaan sanggar seni untuk memaksimalkan potensi kreatif sesuai pengembangan teknologi, mulai dari dukungan pelatihan dalam membuat konten kreatif hingga menyediakan tempat atau fasilitas untuk sanggar seni. Dari seorang Papua Barat Daya, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara berperan penting dalam melancarkan transportasi barang yang dibutuhkan dalam sebuah tata niaga perindustrian. Apa yang menjadi sorotan DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09.
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pada kunjungan spesifik ke PT Dok Koja Bahari, anggota Komisi 7 DPR RI Rico Mendoza menyoroti lambatnya perkembangan transportasi laut di Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan transportasi darat, serta mendesak percepatan dan perbaikan industri galangan kapal. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara berperan penting dalam melancarkan transportasi barang yang dibutuhkan dalam sebuah tata niaga perindustrian. Namun, pesatnya pembangunan infrastruktur darat seperti kereta api dan jalan tol belum diikuti kemajuan perkembangan di sektor transportasi laut. Anggota Komisi 7 DPR RI Rico Mendoza dalam kunjungan spesifiknya ke PT Dok Koja Bahari menyoroti lambatnya perkembangan transportasi laut di Indonesia. Rico menilai kemajuan laut jauh tertinggal dibandingkan transportasi darat. Rico mendesak percepatan dalam perbaikan industri galangan kapal. Pasalnya, industri dok kapal berdampak langsung pada kelancaran transportasi barang dan manusia di negara kepulauan Indonesia. Ya, artinya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Apalagi kan tadi kita tahu, ya saya termasuk pengguna yang rutin hampir sebulan itu beberapa kali. Ya ini merasakan bagaimana kendala jalur penyeberangan dari Jawa Sumatera ini masih banyak tantangan. Artinya masih banyak tantangan, masih banyak kapal-kapal yang melayani terkadang berkurang. Ya, artinya berkurang yang harusnya satu penyeberangan itu dilayani oleh 4, ini kadang-kadang cuma 2 dengan alasan 2 lainnya ngedok, kerusakan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini adalah satu tantangan yang besar. Kita tadi dorong untuk Kementerian Perindustrian supaya juga memperhatikan industri dok kapal. Rico juga mendorong PT Dok untuk meningkatkan peran dalam memperbaiki kapal-kapal swasta yang menawarkan margin lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memperkuat finansial perusahaan sehingga industri galangan kapal dapat terus beroperasi optimal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Menuju transformasi digital nasional dan penyederhanaan pelayanan publik, Komisi 2 DPR RI mendorong penerapan Single ID Number nasional melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Menuju transformasi digital nasional dan penyederhanaan pelayanan publik, Komisi 2 DPR RI mendorong penerapan Single ID Number nasional melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan, revisi Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan menjadi langkah strategis untuk menerapkan identitas tunggal warga negara Indonesia. Kebijakan Single ID Number diarahkan untuk menyatukan berbagai identitas administratif seperti NIK, NPWP, rekening bank, asuransi, hingga paspor ke dalam satu nomor. Rifki Nizami menilai identitas tunggal akan mempercepat layanan publik, mendorong modernisasi birokrasi, serta memperkuat keamanan data kependudukan. Pemanfaatan oleh pihak swasta juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak. Kami juga diberikan tugas untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan. Kita ingin menuju negara modern, kita ingin menghadirkan Single ID Number dengan Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan yang baru. Bisa jadi digunakan untuk apapun, baik untuk kepentingan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dan yang paling penting, setiap kali swasta membutuhkan Single ID Number, setiap kali itu pula PNBP akan masuk kepada negara. Karena ini akses yang paling mahal yang dimiliki oleh negara dan ini menyangkut juga national security. Data Dukcapil tahun 2025 mencatat lebih dari 270 juta nomor identitas aktif tersebar di berbagai sistem. Hal tersebut dinilai menimbulkan duplikasi pelayanan dan beban administrasi. Komisi 2 DPR RI menegaskan penyelarasan regulasi dan penerapan satu nomor kependudukan terintegrasi menjadi pondasi penting transformasi digital nasional. Halim dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait pengelolaan barang bukti hasil kejahatan yang rawan disalahgunakan, Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel. Kerawanan pengelolaan barang bukti hasil kejahatan masih menjadi sorotan publik karena dinilai rawan disalahgunakan. Menyikapi hal tersebut, Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai, aparat penegak hukum tidak cukup hanya berfokus pada penindakan, namun juga wajib menjamin keamanan dan akuntabilitas barang bukti yang telah disita. Menurutnya, tanpa sistem pengamanan yang memadai, barang sitaan bernilai tinggi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, beresiko menjadi celah penyimpangan yang dapat merusak proses penegakan hukum secara menyeluruh. Upaya untuk menjaga hasil tangkapan, hasil sitaan, itu dibutuhkan tempat yang aman sebenarnya. Sama seperti misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban itu mengamankan seseorang, maka butuh rumah aman. Nah, begitu juga barang yang disita, barang yang ditangkap terkait dengan kejahatan peredaran gelap narkoba itu, dia kan harus ada rumah atau tempat yang bisa mengamankan. Dan tentu saja itu harus benar-benar steril karena banyak godaan untuk bisa menghilangkan barang tersebut dan itu kemudian ada uang di balik itu semuanya. Lebih lanjut, Nasir Jamil menegaskan penguatan sistem pengelolaan barang sitaan merupakan bagian penting dari reformasi penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab Polri perlu dilakukan agar integritas aparat tetap terjaga, proses hukum berjalan transparan, serta keadilan substantif dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah rimbunnya hutan yang menjadi paru-paru negeri, ada sosok-sosok senyap yang kerap luput dari perhatian, yaitu para penjaga hutan, garda terdepan yang setia merawat alam demi masa depan bangsa. Sosok yang keberadaannya justru sering terabaikan, yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan maupun perhatian. Lalu bagaimana sikap dan langkah DPR RI dalam mengatasi hal ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu
dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, menjaga hutan berarti kita menjaga kehidupan dan menghormati penjaganya merupakan wujud tanggung jawab kita pada generasi yang akan datang. Dan DPR RI memandang ini bukan sekedar ironi, melainkan panggilan nurani negara untuk hadir, memastikan bahwa mereka yang menjaga hutan tidak terabaikan. Tentu menjaga hutan tidak cukup dengan regulasi, tetapi juga dengan memastikan para penjaganya mendapat perlindungan, kepastian, dan penghargaan sebagaimana mestinya. Dan mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Penebangan hutan secara masif serta kerusakan lingkungan akibat pertambangan dianggap menjadi penyebab utama banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sejatinya telah memitigasi situasi dan kondisi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Salah satunya melalui peran polisi hutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjaga hutan ini bukan bagian dari Satuan Kepolisian Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah nama jabatan di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberikan wewenang menjaga hutan. Mulai dari patroli, memeriksa dokumen, menangkap pelaku, mencari bukti, hingga membuat laporan pidana terkait hutan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, polisi hutan dapat melakukan penegakan hukum, khususnya pada praktek pembalakan liar dan perusakan hutan. Namun jika melihat fakta hilangnya hutan di Indonesia, maka peran polisi hutan dapat dikatakan tidak maksimal. Bagaimana tidak, Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang paling parah mengalami deforestasi. Indonesia tercatat kehilangan hutan seluas 101.977 hektar mil persegi hutan dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Berdasarkan data itu, maka tidak berlebihan jika keberadaan si penjaga hutan seolah terabaikan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris menilai peran polisi kehutanan perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Kehutanan yang kini tengah dalam pembahasan. Dan tadi kita dapatkan masukan yang cukup bagus dari teman-teman semuanya di daerah, apalagi mereka setiap hari bersentuhan dengan masalah-masalah kehutanan. Inti dari yang mereka sampaikan insya Allah akan kami serap, kami jadikan bahan untuk penyusunan RUU Kehutanan. Ya, pada prinsipnya memang ada semangat dari teman-teman untuk menambah kekuatan polisi hutan yang dirasa sekarang sebagian besar sudah sepuh-sepuh dan jumlahnya juga tidak memadai. Ini langkah untuk antisipasi agar ya pembalakan, pencurian kayu di hutan ataupun juga mungkin pemanfaatan area hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Optimalisasi peran polisi hutan pada akhirnya dapat melindungi ekosistem sekaligus ekonomi hutan yang berdampak positif bagi masyarakat. Ya, Elisa dan juga pemirsa, di tahun yang baru ini 2026 tentu kita punya resolusi yang akan dicapai pada tahun ini nih. Betul. Nah, tapi ada satu penyakit yang dapat menghambat dari untuk kita mencapai resolusi tersebut. Terkadang kita suka overthinking. Betul. Nah, ini ada salah satu cara nih, yaitu stoikisme. Ini merupakan salah satu aliran filsafat kuno yang kembali relevan di tengah tekanan hidup modern saat ini.
karena ini sangat relate dengan kita sehari-hari ya Alfa, dan memang stoikisme ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang tentunya dapat kita kendalikan. Serta dikendalikan ini kita bisa menerima dengan bijak hal-hal yang berada di luar kendali kita tentunya. Dan tentu prinsip ini dinilai dapat membantu menjaga kesehatan mental. Ya, betul. Karena memang terutama dalam menghadapi stres, kecemasan, dan tekanan emosional sehari-hari. Tentunya akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Lihat masyarakat banyak membutuhkan bantuan dukungan karena dukungan dari pemerintah daerah saja tidak cukup, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat saja kadang-kadang memang tersebar ke seluruh daerah sehingga ada daerah tertentu yang mungkin masih belum bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut karena ternyata Cianjur sebagai lumbung padi Indonesia ternyata kekurangan air di mana-mana. Sehingga saya sampai hari ini sudah memberikan lebih dari 135-an sumur air, saya berikan dukungannya kepada dapil saya di Cianjur. Termasuk juga pemasangan listrik gratis yang saya dapatkan dari mitra saya di Kementerian SDM, khususnya PLN. Oke, scroll. Nah, tetapi kalau di Bogor, dalam kota, terutama di daerah Kebun Raya Bogor, itu kalau di Jakarta ya dalam kota cukup banyak treknya, apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Nah, terus saya pengen tanya gimana sih caranya bernyanyi? Kira-kira harus punya bakat atau bisa belajar. Nah, sementara saya kan hobinya makan, hobinya kulineran, ya nyanyi nanti dulu deh, belakangan aja. Gitu. Oke, ya. Oke. Sehingga saya juga pada akhirnya memberikan dukungan kepada Pandawara karena mereka tidak hanya sekarang membersihkan sampah, tapi juga mereka mau mengolah sampah itu. Pemirsa dan juga Alfat, seperti tadi Alfat sampaikan, tentu menjadi hal yang biasa ya kalau orang-orang itu menetapkan resolusi yang ingin dicapai di tahun yang baru. Tapi memang kadang ada hal yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Nah, stoikisme ini menekankan kita untuk kepada ketenangan batin dengan mengolah pikiran dan juga respon kita terhadap setiap situasi yang kita hadapi. Dan dengan pendekatan yang sederhana namun mendalam, stoikisme ini dapat diterapkan oleh siapa saja nih dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saya bisa terapkan, Alfat juga bisa terapkan. Dan pemirsa pun bisa terapkan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita pahami lebih jauh pemirsa terkait dengan seni tenang ala stoikisme untuk menjaga kesehatan mental dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Kemampuan untuk mengelola emosi menjadi hal yang sangat penting. Karena cara kita mengendalikan perasaan berdampak langsung pada kesehatan mental. Di tengah tekanan hidup yang datang dari berbagai arah, tak sedikit dari kita yang merasa kewalahan dan sulit mengendalikan emosi. Dan di saat fase ini hadir, banyak orang mulai mencari cara untuk tetap tenang. Stoikisme, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah hidup yang penuh rintangan. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat kuno dari Yunani yang mengajarkan cara tetap tenang meski hidup penuh ketidakpastian. Bagi para penganutnya, ketenangan tidak datang dari keadaan luar, tapi dari bagaimana kita meresponnya. Stoikisme dipopulerkan oleh 3 tokoh utama, Zeno dari Citium sebagai pendiri, Seneca sang filsuf Romawi, dan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang dikenal bijaksana. Prinsip ini membantu seseorang untuk tetap stabil secara emosional, terutama saat dalam tekanan atau menghadapi komentar dan ekspektasi orang lain. Manfaat untuk kesehatan mental. Melalui stoikisme, kita belajar menjaga ketenangan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kita lebih mudah menyaring emosi negatif, khususnya yang datang dari pergaulan atau media sosial. Refleksi diri, journaling, hingga membatasi ketergantungan pada validasi orang lain menjadi cara praktis untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang memahami emosi. Stoikisme adalah seni tetap tenang di tengah keadaan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dengan memahami diri, mengenali batas, dan menyadari apa yang benar-benar penting, stoikisme menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah kekuatan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya tentunya dapat masih Anda saksikan pemirsa di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.